Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. merasa senang bisa bergabung di webinar ini. Hormat saya kepada rekan-rekan narasumber, kepada seluruh peserta, teristimewa kepada seluruh pelaksana dari host, termasuk dari tim yang menginisiasi kegiatan ini. Saya awali dari Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada umat yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Sesungguhnya kamulah orang yang terbaik. Saya percaya bahwa narasumber pertama telah memberi cakrawala kepada kita bahwa inilah masa depan. Dan yang kedua telah memberi harapan-harapan apa yang harus dilakukan guru masa depan. Saya bagian terakhir mungkin memberi satu sedikit kekhawatiran tentang kekhawatiran apa yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Ini mungkin biodata sedikit saya sampaikan, tidak apa-apa ini. Saya orang Jawa aslinya, tapi lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara, salah satu kabupaten Asahan itu. YIN menjadi UIN sejak tahun 2015. Kalau tepatnya ini saya tinggal di pinggir kota Medan, tidak pas di kota Medan. S1 saya jurusan PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Tarbiyah dulu. Kemudian saya 2 tahun di Padang. Kemudian S3 Teknologi Pendidikan di UNJ Jakarta. Aktivitas saya sehari-hari banyak, memang sebagian saya mengabdikan diri di samping mengajar mata kuliah Sekolah Pendidikan dan Strategi Pembelajaran serta media. Tapi juga saya dulu lama bergabung di USAID sejak tahun 2006. Terus sampai sekarang di situ ada Prof Minda bergabung di Tanoto Foundation. Mungkin ini mendekatkan antara kurikulum di kampus dengan apa yang terjadi di lapangan, selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Baik, kita mulai Pak. Slide pertama. Judul saya memang ini sekali lagi saya sengaja hitam dan putih. Tadi sudah memberi optimis-optimis, tetapi saya hari ini memberi sesuatu yang ada hal yang perlu kita hadapi, sedikit hitam putih di depan kita. Judulnya Revolusi Pembelajaran Generasi Kelima, Upaya Menyelamatkan Konsep Pendidikan Nilai. Beberapa bagian tadi buku-buku sudah dikenalkan, saya sudah ngomong sama panitia, saya pikir sebagian guru kita pantas mendapatkan hadiah buku dari kita sebagai narasumber. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa kalau dulu kita waktu sekolah saatnya menerima ilmu, sekarang marilah kita berbagi ilmu. Next. Baik, saya memulai dari yang sederhana dulu. Pendidikan adalah proses transformasi nilai budaya antar satu generasi ke generasi berikutnya untuk membangun peradaban. Membangun peradaban, Pak. Ini perlu diingatkan, saya ingatkan, membangun peradaban. Kalau ini teman-teman yang selalu berjumpa dengan saya, selalu saya sebutkan, kalau kita mendidik untuk satu anak, itu pahalanya sebesar anak. Kalau kita mendidik untuk satu kelas, mungkin kebaikannya untuk satu kelas. Marilah kita mendidik untuk satu generasi. Itu pahalanya sepanjang masa, takkan terhenti. Jadi memang kita ini bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih jauh. 3 kata kunci dari proses pendidikan itu adalah proses transformasi, ada nilai. Nah, ini nilai yang mau saya bahas ini. Kemudian antar generasi. Jadi ini yang perlu kita kembangkan lebih jauh. Next. Ya. Pendidikan dan proses transformasi. Ini proses transformasi. Proses transformasi adalah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan. Maka perlu bersinergi. Kalau dulu proses transformasi pendidikan itu, sebelum tahun 70-an itu, ilmu pendidikan itu banyak kontribusi dari ilmu-ilmu tentang pendidikan itu sendiri. Penelitian-penelitian di kelas diangkat, kemudian dijadikan bahan bagaimana mengelola anak di dalam kelas. Dari tahun 70-an sampai tahun 80-an, dari disiplin psikologi, ilmu tentang brain, dan lain sebagainya berkontribusi bagaimana mengembangkan ilmu pendidikan. Tetapi dari tahun 90
sampai sekarang yang berkontribusi besar terhadap konsep pendidikan, konsep pembelajaran, bukan lagi tentang kelas, bukan lagi tentang psikologi dan biologi, tetapi adalah tentang teknologi informasi. Maka kita perlu, dalam proses transformasi ini perlu bersinergi, perlu berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, proses transformasi itu ada dalam bentuk pengajaran, pelatihan, dan pembinaan. Ya. Next. Ya. Ini proses transformasi yang saya maksudkan di sini. Ini rumus yang lama ini dari psikolog sebenarnya ya. Pendidikan itu X sama dengan X aksen. Ketika diproses namanya menjadi X aksen. Itu X tambah 1 menjadi 1. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah dia. Yang kedua Y tambah 1 sama dengan 2. Dia sudah tahu, anak-anak itu sudah tahu. Ditambahi oleh satu kemampuan baru oleh guru, maka bertambahlah menjadi 2. Tapi ada yang ketiga, Z. Z itu, anak itu sudah punya satu kemampuan. Anak itu kan punya kemampuan, maka tugas guru adalah memberi pembinaan bahwa jangan semuanya berkembang, tetapi ada sesuatu yang perlu ditekan tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, tapi ada wa yanhauna 'anil munkar. Bukan hanya tentang kebaikan-kebaikan dan keterampilan, tapi ada mencegah kepada kemungkaran. Maka dinolkanlah sifat-sifat tidak baik pada anak. Itulah salah satu rumus pendidikan. Maka di situ ada pengajaran, ada pelatihan, dan ada pembinaan. Nah, ini yang perlu menurut saya. Yang Z ini yang nanti akan kita kehilangan di Z ini. Kita bukan hanya menambah keterampilan, bukan hanya menambah pengetahuan dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang harus ditekan supaya sifat-sifat tidak baik pada anak, supaya bisa tertekan menjadi 0. Bukan hilang ya, sifat guru itu pasti tetap ada, tapi menjadi 0. Next. Oke, nah ini pendidikan nilai. Nilai yang saya maksudkan di sini adalah pesan, ajaran yang dijadikan bahan untuk kurikulum, dikemas, disampaikan, dijadikan bagian dari kehidupan. Bersinergi, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Nilai itu bisa jadi materi. Tertarik dari pemateri-pemateri sebelumnya, kita memang betul, dari yang pemateri pertama, kita tidak boleh lagi hidup sendiri, kita harus berkolaborasi. Sesungguhnya memang kurikulum di Indonesia sejak tahun 2002 pertama kali dikenalkan tematik dalam kurikulum pendidikan nasional. Itu sebenarnya kurikulum itu kan tematik itu menyatukan beberapa mata pelajaran, jadi tidak direduksi bahwa mata pelajaran matematika lebih hebat dari IPS, IPS lebih hebat daripada IPA dan sebagainya. Itu sebenarnya sejak awal anak SD pada waktu itu kelas 1 2 dulu tematik itu sudah dikenalkan bahwa ilmu itu satu, tidak berpecah-pecah. Yang anak SD-nya tahun 2002, sekarang dia sudah kuliah. Mudah-mudahan nanti dia tamat kuliah tahun 2004. Nah, 2002 dulu dia SD. TK SD. Sekarang 2004 nanti dia kan tamat. Mudah-mudahan dia begitu tamat nanti, dia tidak ego terhadap fakultasnya, tidak ego dengan keilmuannya, tapi dia bisa berkolaborasi ketika dia ditanamkan waktu SD dulu. Karena SD itu tematik itu artinya gitu. Dia tidak ego pada disiplin ilmu tertentu. Bisa bersinergi, nggak ada hebatnya kalau ilmu sendiri. Saya selalu menyatakan, hebat Superman, tapi lebih dahsyat super team. Nah, kira-kira gitulah itu, Pak. Banyak orang nonton tinju, tapi lebih ramai nonton bola kaki. Yang ditonton bukan golnya, Pak, bola kaki. Yang ditonton itu kerjasama tim. Nah, itu dia. Mudah-mudahan pendidikan kita bisa mencapai itu. Jadi bentuk-bentuk nilai itu bisa hukum, adat, peraturan, dalam kurikulum dan pembelajaran baru pembinaan. Next. Ini revolusi. Tadi sudah disebutkan ada revolusi apa? Yang disebutkan dalam beberapa definisi tentang revolusi. Tapi revolusi yang saya maksudkan di sini adalah revolusi dari Eric Hesby. Kita kalau orang pendidikan, Eric Hesby itu tahu kita orang dari teknologi pendidikan, seorang pendidik di New York. Dia membuat lompatan-lompatan ini. Kemudian ini diadaptasi oleh Pak Yusuf Hadimiarso. Karena saya orang teknologi pendidikan, maka mbahnya teknologi pendidikan di Indonesia harus saya sebut, Pak. Minta maaf saya ini. Kalau dalam pendidikan, revolusi pertama itu, ini dia.
orang tua ke anak, kemudian revolusi kedua, dari guru ke siswa, kemudian kita belajar ke buku, dan lain sebagainya. Tapi ini supaya jelas nanti saya teruskan aja. Ini kira-kira ada 5 revolusi ya, yang Eric Hobsbawm itu 4 revolusi. Kita tambahkan 1, itu yang saya maksud. Ada revolusi kelima tentang nilai. Nah, untuk itu kita lanjutkan. Next. Saya jelaskan satu persatu di bawahnya. Oke. Revolusi pertama itu terjadi, ini revolusi pendidikan Pak, pembelajarannya, bukan revolusi yang tadi. Listrik, penemuan mesin uap, listrik, komputer, dan internet. Bukan itu, ini yang pendidikan. Revolusi pertama terjadi dulu gini, orang tua sudah cukup dia mendidik anaknya, anak nggak perlu keluar. Apa yang dilakukan orang tua di rumah, cukup, selesai. Tetapi ketika orang tua memiliki keterbatasan waktu, tenaga, ilmu pengetahuan, keterampilan, maka orang tua mempercayakan anak belajar di kelas, di sekolah. Maka gurulah yang mengambil peran. Terjadi revolusi pertama dalam dunia pendidikan. Orang tua bukan satu-satunya sumber pengetahuan. 2, next. Revolusi kedua itu terjadi ketika guru, dulu kan kita mengajar dengan bahasa lisan, pindah ke bahasa tulisan. Bahasa lisan orang bisa memberi petua-petua. Ketika ditemukan tulisan, mengajar dengan tulisan, maka terjadi revolusi karena akan terjadi perbedaan emosi pada anak, akan terjadi perubahan. Dengan tulisan guru bisa tidak hadir, anak bisa belajar dengan tulisan, maka akan terjadi revolusi. Banyak nilai-nilai yang berubah pada saat itu. Media pendidikan mulai banyak alternatif. Nah, itulah revolusi kedua dalam dunia pendidikan. Next. Nah, revolusi ketiga ketika ditemukannya kertas pertama kali di China ya, kemudian John Gutenberg itu menemukan mesin cetak, dicetaklah buku sebanyak-banyaknya, kemudian ya Al-Quran dan sebagainya pun bisa dicetak. Maka pendidikan dialihkan dari bahasa tulis ke buku perpustakaan. Maka orang bukan lagi belajar kepada guru, bukan lagi belajar ke papan tulis, tapi belajar ke buku, selesai. Nah, terjadi nilai itu berubah. Orang belajar dengan guru pasti berubah dengan orang belajar ke buku. Pesan utama pendidikan semakin jauh dari sumber pengetahuan. Karena lewat buku, lewat apa? Lewat media lainnya. Dalam nilai itu pasti terjadi perubahan. Oke, kita lanjutkan. Next. Terjadilah revolusi keempat. Nah, ini Eric Hobsbawm ini menjelaskan di sini. Pendidikan itu dialihkan dari buku ke benda bahan-bahan elektronik. Nah, inilah internet dan sebagainya. Mungkin sebagian kita banyak dulu mengenal apa itu Encarta yang semua seakan-akan bisa di-copy. Itu salah satu puncak keberhasilan teknologi pendidikan itu Encarta itu ya. Dan mungkin ada banyak aplikasi lain. Pesan pendidikan semakin mudah dimanipulasi. Ingat, dimanipulasi sesuai dengan karakteristik instructional teknologi. Salah satu kelemahan dari IT itu adalah sulit menyampaikan pesan seperti yang dilakukan interaktif langsung antar sumber dengan penerima. Nah, itulah revolusi keempat. Jadi kita nggak perlu guru lagi, kita nggak perlu tulis lagi, sudah ada semua di chip atau semua sudah di aplikasi. Dalam pendidikan nilai ini sangat terjadi revolusi. Nah, ini terjadi apa mulai? Kekhawatiran kita. Next. Nah, saya menyatakan ada revolusi kelima. Nah, revolusi kelima itu adalah kita bisa menganggap apakah itu korban dari revolusi keempat atau kita ingin menyelamatkan dari seluruh generasi sebelumnya, mungkin juga. Tadi banyak disebutkan bahwa revolusi keempat akan terjadi begini. Bagaimana menyelamatkan? Bisa juga. Maka terjadi revolusi kelima dalam pembelajaran. Atau penyempurna dari seluruh rangkaian antar generasi. Kita ingin menyempurnakanlah supaya antar generasi ini supaya selamat, supaya bagus, dan lain sebagainya. Apa yang akan kita lakukan? Belajar dimulai dari rumah lagi. Balik kan ke awal tadi, orang tua. Ya ini hari ini kita alami, ini revolusi kelima. Guru yang hebat, teknologi yang hebat, kalau orang tuanya di rumah tidak punya peran utama, habis juga kita. Bagi orang kita yang selalu belajar, mungkin dulu di S1 kita belajar siapa itu Atia Al-Abrasi dari Afrika. Dia menyebutkan 5 utamanya dalam pendidikan, kan gitu. Pendidikan itu Al-Mustafa, Al-Musola, dan madrasah. Rumah itu dijadikan 3. Pertama menjadi rumah sakit, kedua menjadi rumah ibadah,
Ketiga, menjadi rumah sekolah. Balik lagi, orang tua yang kita tanamkan dengan 3 konsep ini mudah-mudahan bisa menyelamatkan ini, Pak. Nah, nanti akan ada kaitannya bahwa bagaimana guru dengan orang tua berkolaborasi tentang ini. Next. Ya, antar generasi. Tadi kan sudah proses transformasi nilai antar generasi. Antar generasi ini, generasi adalah tampilan peradaban yang melekat pada manusia sekaligus mencirikan perbedaan antar satu waktu dengan lainnya. Ada generasi lewat model sejarah, generasi sosial, generasi teknologi yang direduksi tadi banyak, sampai kita disebut katanya ada generasi baby boomer dan sebagainya, X, Y, Y, Z, sekarang generasi alpha dan sebagainya. Ini mungkin akan kita gunakan juga ini, generasi teknologi ini, dan generasi pendidikan. Oke. Jadi bentuk dari antar generasi itu bisa pencirian dari kebiasaannya, karakteristiknya, konsep pendidikan yang harus dilakukan, nah, prediksi antar generasi. Ya kita hari ini udah mulai ini, mau cerita itulah kita ini kan gitu. Oke, next. Saya ulangi lah ya, yang 1.0, 2.0 tadi sudah dijelaskan dengan oleh yang sebelumnya. Jadi yang 5.0 ini bukan yang revolusi apa namanya? Bukan yang sosial itu, tetapi di sini pendidikan dengan hati untuk menyelamatkan manusia. Manusia dilihat dan direduksi berdasarkan kemampuan mengelola teknologi dalam kehidupan untuk membangun peradaban. Gini maksud saya, bahwa hari ini kita bayangkan yang saya maksudkan orang tua adalah orang tua yang anaknya SD, SMP, SMA. Kalau anaknya SMA itu berarti umurnya 17 tahun. Kalau anaknya umur 17 tahun, berarti dia anak itu lahir tahun 2003. Orang tuanya itu berarti kira-kira nikahnya umur 25. Adalah orang tua yang lahir tahun 1977 dan ke sekarang. Mereka ini kalau di dalam apa tadi, konsep generasi teknologi adalah mereka yang generasi X. Tetapi mereka juga sudah tahu sebelum generasi milenial, mereka juga sudah tahu teknologi. Maksud saya, kalau kita mau menggagas tentang revolusi kelima ini, orang tua harus diajak oleh guru, oleh sekolah, bagaimana mendidik anak di rumah. Orang tua yang melek teknologi, umumnya ini orang tua yang melek teknologi nih, kalau anaknya sampai SMA. Tetapi melek teknologi itu bagaimana mengendalikan teknologi, bagaimana melakukan hal tersebut untuk mendidik anak di rumah. Itu maksud saya. Next. Saya harus sampaikan ini dalam taksonomi pendidikan. Pendidikan itu ini untuk menguatkan ini apa yang terjadi hari ini sebenarnya ya. Pendidikan itu taksonominya ada waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Atau tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Jadi taksonomi ini bisa melahirkan 4. Nah, yang 4 ini kita lanjutkan. Next. Ya. Yang pertama, pendidikan dilakukan pada tempat yang sama dengan waktu yang sama. Ini yang dulu terjadi ya, tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an awal. Sebelum terjadi COVID dan sebagainya. Ya, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka. Nilai-nilai bisa dicontohkan, ditauladankan. Penyampaian informasi dan umpan balik dapat dilakukan secara langsung. Anak nggak bagus, langsung ditegur bisa. Pendidikan nilai sangat efektif. Kalau tatap muka, guru jadi tauladan. Kan gitu. Itulah taksonomi pertama. Kedua, next. Yang kedua, pendidikan dilakukan pada tempat yang sama tapi waktunya berbeda. Ya, dulu banyak peninggalan, pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka, penyampaian informasi dikemas dan dibentuk dalam modul, umpan balik, dapat dilakukan secara tertunda. Pendidikan nilai masih efektif lah dilakukan, tetapi tidak seefektif yang pertama. Tapi ini terjadi, dan ini kita alami. Next. Baru yang taksonomi 21 atau yang ketiga, pendidikan dilakukan pada tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Dilakukan pada tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Hari ini sedang kita lakukan ini. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, penyampaian informasi dan umpan balik dapat dilakukan secara langsung. Tapi high cost, pendidikan nilai sudah nggak efektif. Saya menyatakan tidak seefektif yang pertama. Contohnya hari ini.
contohnya ya kita pendidikan jarak jauh. Kita jangan berharap pendidikan nilai bisa berlangsung secara efektif. Next, yang terakhir. Ada satu lagi Pak, sebelumnya. Oh maaf ya, oke. Sebenarnya yang terakhir itu pendidikan dilakukan. Oke lah, tidak apa-apa. Yang terakhir, sebelum ini nggak apa-apa. Pendidikan itu dilakukan di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Disiapkan bahan-bahan, ditaruh di Google, disiapkan bahan-bahan, di-upload